Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bercerita sedikit ketika aku masih S1. Jadi di S1 tersebut aku menemukan beberapa dosen yang begitu menginspiratif, ada juga dosen yang tipikal mengajarnya itu biasa aja sehingga membosankan, ada juga tipikal dosen yang dalam 1 bulan itu bisa masuk 2 kali aja. Nah, itu kemungkinan bisa dilihat dan bisa dipengaruhi oleh kegiatan dosen tersebut atau bacaan-bacaan yang dibaca oleh dosen-dosen tersebut. Karena ketika dosen itu membaca atau menonton sebuah video, itu otomatis akan menjadi referensi atau menjadi wawasan di dalam otak beliau, sehingga itulah nanti yang akan mempengaruhi dan mereka akan menyampaikan kepada para mahasiswanya. Nah, selain dosen aku juga menemukan tata cara administrasi yang begitu berbeda dengan di SMA. Kalau di SMA itu kita bayar SPP per bulan. Kalau di kuliah, di perkuliahan, di kampus itu kita bisa bisa aja bayar langsung bayar per semester. Jadi per 6 bulan bayar, masuk semester berikutnya bayar lagi, begitu seterusnya ketika kita mendapatkan nilai IPK. Nah, kemudian aku juga kalau di kampus itu menemukan berbagai macam organisasi. Ada yang organisasi asli dari internal yang disetujui oleh kampus, disetujui oleh para rektorat. Kemudian ada juga organisasi yang dari luar. Contohnya, aku bisa menyebutkan organisasi dari luar yang bersifat keagamaan itu seperti kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada juga Gema Pembebasan, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, ada juga HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada juga PMKRI, tapi PMKRI ini untuk mahasiswa Kristen. Cuma itu terdengarnya di tahun berapa ya? Tahun 70 atau tahun 80 begitu. Aku tidak mengetahui secara detailnya. Mungkin teman-teman mahasiswa Kristen yang mengetahui. Ada juga himpunan mahasiswa Hindu, ini agak jarang sih. Ada juga himpunan mahasiswa yang dari luar itu, yang ada juga kalau Buddha juga agak jarang, Konghucu apalagi jarang di lingkungan kampusku di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Kebanyakan adalah organisasi yang eksternal. Yang aku ingat adalah HMI, kami, ada PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, ada juga Gema Pembebasan, pokoknya macam-macam. Ada juga ketika aku di kampus itu melihat berbagai fenomena pendapat. Jadi aku melihat dan menyimak berbagai macam pandangan, terutama dari kakak tingkat ya. Kakak tingkat ini memang kalau dipilah-pilah ya pola pikirnya jelas berbeda. Tapi kalau aku lihat ya, yang aku alami sendiri, yang aku melihat secara langsung, itu kakak tingkatku yang kebanyakan masuk organisasi di eksternal itu masuk di Gema Pembebasan, ada juga di kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kemudian ada juga HMI, PMII, pokoknya banyak. Ada juga GMNI ya. GMNI, teman-teman mungkin tahu Soekarno, yang penggemar Soekarno juga mereka masuk ke gerakan eksternal itu. Jadi yang aku ambil positifnya adalah ketika melihat mereka masuk organisasi eksternal, mereka semakin terlatih dengan berbagai macam pandangan yang berbeda. Kemudian ada juga aku melihat mereka itu berdebat tentang tentang menyuarakan sebuah ideologi, menyuarakan filosofi dalam hidup mereka, filosofi dalam organisasi mereka begitu banyak. Dan aku juga cukup menyimak begitu beragam, sehingga aku bertambah referensi, pola pandang aku terhadap organisasi. Ketika di kampus juga kita bakal menemukan petugas administrasi kampus yang selalu memberikan nilai-nilai IPK, indeks kumulatif prestasi. Aku ingat sekali Kak, pada waktu pas 6 bulan ketika kita mau mengambil indeks prestasi kumulatif IPK kepada seseorang petugas administrasi tersebut, ya salah satunya syaratnya adalah kita harus lunas dulu SPP. Kalau mau melanjutkan kita harus ambil
harus kita bayar dulu baru kita mendapatkan sejenis kertas yang indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, di situ kita bisa melihat. Nah, tapi zaman sekarang, zaman online, eh, semua bisa dipencet oleh petugas administrasi tersebut ketika mahasiswa itu sudah bayar uang SPP di semester depan, barulah nanti dia pencet masukkan ke email masing-masing mahasiswa, baru mahasiswanya nanti bisa melihat hasil IPK-nya, hasil belajar dia, eh, berdasar kategori penilaian yang ditetapkan oleh kampus, itu bisa mereka melihat. Jadi bisa dilihat di email universitas milik mereka sendiri. Kemudian kalau di kampus juga kita bakal menemui ya berbagai macam tipikal mahasiswa. Ada mahasiswa kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu. Ada juga yang organisasi tipikal mahasiswa yang ketika kuliah setelah itu dia langsung organisasi, dia kumpul dengan orang. Ada juga tipikal orang-orang yang komplit nih, dia kuliah iya, organisasi iya, olahraga iya, percintaan dengan lawan jenis iya juga, ada macam-macam pokoknya. Nah, di situ kita bisa melihat berbagai macam aneka rupa sifat manusia, sifat mahasiswa. Nah, disitulah kita bisa melihat berbagai macam referensi untuk masuk otak kita. Tapi yang ketika kita melihat segala kehidupan yang ada di kampus, pesan aku cuma satu aja, dan itu mungkin kalau aku mau melanjutkan S3 mungkin atau melanjutkan di S2 lagi di bidang yang lain mungkin. Ini nasihat untuk pribadiku sendiri. Ketika kita melihat fakta demikian di kampus, kita harus sesuaikan dengan tujuan kita hidup seperti apa. Misalkan tujuan hidup kita dalam 10 tahun kemudian kita hendak fokus belajar dan ahli di bidang finance, keuangan, fokus di bidang keselamatan kesehatan kerja, ya udah dua itu aja dulu yang diprioritaskan. Kalaupun yang lain cuma hiburan, cuma selingan biasa aja. Karena kalau kita seimbangkan, kita selaraskan dengan tujuan kita, ya kita selama di kampus itu efektif belajar. Jadi tidak terlalu sibuk sekali karena kita bekerja cerdas, belajarnya juga belajar cerdas. Nah, itu adalah sekelumit atau sebagian tentang di kampus dan bagaimana cara kita menyikapinya. Bagaimana cara kita menyelaraskan dengan tujuan hidup kita. Mungkin itu aja video yang mau kusampaikan kepada kalian, pesan yang mau kusampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.